Rayu Republik Indonesia, selamat siang, Tribuners. Live update peringatan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan ke-76 Indonesia. Hari ini hadir menemani Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menghadirkan berita terkini terkait serba-serbi perayaan Hari Ulang Tahun ke-76 RI yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Selengkapnya, inilah live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara, upacara peringatan HUT ke-76 RI digelar berbeda oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pasalnya, Ganjar Pranowo memilih mengikuti upacara di tempat isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan Boyolali pada Selasa 17 Agustus pagi. Ganjar Pranowo juga harus mengikuti upacara memakai hazmat atau APD lengkap. Ganjar Pranowo tiba di lokasi sekira pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengikuti upacara dan bertindak sebagai inspektur upacara. Tak hanya Ganjar Pranowo, pengibar bendera dan juga petugas upacara lain juga menggunakan APD lengkap. Peserta upacara merupakan mereka yang tengah menjalani isolasi lantaran terpapar COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Iqbal Fatur Rizky di sana. Halo, selamat siang Iqbal. Selamat siang Nila. Iqbal, bisa dijelaskan untuk situasi pada saat upacara perayaan HUT 76 RI di Asrama Haji Donohudan ini seperti apa? Ya, baik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi tempat isolasi mandiri Asrama Haji Donohudan pagi tadi. Tiba pada pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat, Ganjar ditugaskan menjadi inspektur upacara dengan menggunakan APD lengkap. Selain itu, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia ini di Asrama Haji Donohudan ini diikuti oleh pasien COVID-19 yang sedang menjalankan isolasi terpusat. Petugas upacara yang bertugas pun menggunakan APD lengkap karena situasi di sana adalah tempat isolasi terpusat Asrama Haji Donohudan, seperti itu Nila. Iqbal, kemudian untuk Gubernur Jawa Tengah sendiri Ganjar Pranowo, apakah ada alasan atau mungkin maksud khusus kemudian beliau memilih upacara dan menjadi inspektur di Asrama Haji ini? Ya, baik Nila. Untuk alasannya, Ganjar hanya berharap kedatangan dapat membuat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi terpusat di Asrama Haji Donohudan itu semangat untuk tetap cepat sembuh. Selain itu, Ganjar juga berharap Ganjar juga menyemangati tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Selain itu juga TNI Polri, Ganjar juga berterima kasih kepada TNI dan Polri, seperti itu Nila. Antusiasme pasien COVID-19 yang kemudian menjadi peserta upacara, seperti apa informasinya, Iqbal? Ya, pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia di Asrama Haji Donohudan ini hanya diikuti oleh pasien COVID-19, jadi untuk peserta yang lain tidak hadir karena dikhawatirkan dapat menularkan pasien COVID-19 ini, seperti itu Mila. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini saya pengen upacara bersama mereka, para penyintas. Saya kira dalam perayaan 17 Agustus hari ini, dalam upacara hari ini, nuansa kesedihan itu masih menggayut di kita semuanya. Saya ingin semua bersemangat, dan tadi kelihatan semangatnya kawan-kawan para penyintas, dan saya ingin hari ini bersama-sama para nakes untuk bisa merayakan 17-an. Saya baru pertama kali pakai hazmat. Panas banget ternyata. Saya tidak membayangkan mereka-mereka yang berjam-jam menggunakan hazmat ini. Saya ingin merasakan semangat mereka saja. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka merawat pasien, para tenaga medis, dan bagaimana mereka harus memberikan semangat-semangat juga pada para penyintas. Sesuatu yang saya ingin rasakan sendiri. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa memberikan kepada mereka, kami juga merayakan 17 Agustus di tempat kerja di mana kami tidak pernah punya kesempatan libur. Itu yang kami ingin apresiasi. Atlet angkat besi yang sukses meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020, Saudara Eko Yuli Irawan,
mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Lencana Djarbasuki Mawabea Emas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tak hanya itu, Pemprov Jawa Timur juga memberikan sejumlah bonus atas kemenangan Eko Yuli Irawan. Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa seusai upacara pengibaran bendera memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 RI di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Pada Selasa 17 Agustus tadi, Lencana Djarbasuki Mawabea Emas ini merupakan tanda kehormatan tertinggi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur pada seseorang yang dinilai berdedikasi dan juga berprestasi mengangkat nama Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung di sebelah sana wartawan Surya ada Fatimatuz Zahro. Halo Zahro, selamat siang. Selamat siang, Mila. Zahro, bisa dijelaskan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan pantauan Anda seperti apa? Ya, upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di Jawa Timur berlangsung sangat ketat protokol kesehatan. Upacara dilaksanakan di halaman Gedung Negara Gerahadi hanya dengan 40 orang pasukan yang merupakan anggota TNI dan juga Polri. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bertugas langsung sebagai inspektur upacara dan pasukannya tidak sama sekali melibatkan siswa-siswi seperti biasanya seperti itu. Tapi bisa dibilang bahwa peringatan HUT kemerdekaan kali ini cukup meriah dan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sudah memasuki masa pandemi. Jika sebelumnya hanya 3 orang saja pengibar bendera, hari ini sudah dilakukan dengan 38 orang siswa SMA SMK yang merupakan kiriman perwakilan dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, yang istimewa hari ini memang adalah disematkannya penghargaan untuk Eko Yuli Irawan yang merupakan atlet angkat besi yang telah mengharumkan nama Jawa Timur pada Olimpiade Tokyo 2020. Yang penyelenggaranya dilangsungkan pada bulan Juli kemarin seperti itu. Nah, Eko Yuli Irawan ini memang lahir di Lampung, namun dia tergabung di Puslatda Jawa Timur sejak tahun 2013 dan sudah 4 Olimpiade selalu meraih medali seperti itu, sehingga memberikan kontribusi dan juga mengharumkan nama Jawa Timur, sehingga Gubernur Hovifah Indar Parawansa hari ini memberikan penghargaan tertinggi di Jawa Timur berupa Lencana Kehormatan Djarbasuki Mawabea seperti itu. Tidak hanya itu, Gubernur Hovifah juga memberikan bonus sebesar 500 juta rupiah atau setengah miliar kepada Eko Yuli Irawan ini. Tadi kami sempat ngobrol dengan Eko Yuli Irawan dan dia merasa bangga. Bahkan dia memang mengakui bahwa dia sempat berpindah-pindah puslatda dan ternyata di Jawa Timur ini dia mengakui bahwa pembinaan atlet di Jawa Timur sangat baik dan dia tidak hanya difokuskan untuk menang di PON, tapi juga mengikuti kejuaraan-kejuaraan secara internasional dan juga global seperti itu. Oke, Zahro, kemudian setelah memberikan penganugerahan atau penghargaan, apa pesan atau mungkin harapan yang disampaikan Gubernur Jawa Timur pada Eko Yuli ini? Ya. Ibu Hovifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa penghargaan ini memang diberikan sebagai rasa terima kasih dan juga bentuk hadirnya pemerintah kepada putra bangsa yang memberikan prestasi dan mengharumkan nama daerah seperti itu. Dan diberikannya penghargaan dan juga bonus kepada atlet yang berprestasi ini diharapkan bisa memacu semangat atlet-atlet lain untuk bisa berprestasi lebih tinggi. Seperti itu, Nila. Oke, terima kasih atas laporannya wartawan Surya, tapi sebelumnya saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan juga Eko Yuli Irawan, pemenang medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Berikut liputannya untuk Anda. Lifter laki-laki yang mendapatkan perak pada Olimpiade Tokyo kemarin, kebetulan anak Jawa Timur, pusladanya juga di Jawa Timur, Eko Yuli Irawan. Nah, Pemprov memberikan apresiasi selain Djarbasuki Mawabea, kita juga memberikan apresiasi uang senilai 500 juta rupiah. Jadi tadi langsung ceknya itu kita sampaikan, yang di dalam box itu adalah cek senilai 500 juta rupiah.
Tadi ditanya Pak Pangdam untuk apa, rupanya akan dipakai untuk labung, nggak tahu mungkin nanti untuk usaha barangkali. Itu. Udah ya, saya pasti bersyukur, bangga dan senang bisa dapat apresiasi hari ini dari Bu Gubernur. Selain apresiasi bonus dan ada rencana juga yang luar biasa, tingkatannya kan memang yang setinggi-tingginya gitu kan di Jawa Timur ini luar biasa menurut saya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan tetap seperti ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Insiden besi pengait bendera merah putih patah saat upacara kenaikan bendera dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 RI pada Selasa 17 Agustus pagi terjadi di halaman kantor Gubernur Bupati Paskibraka, dan juga anggota Korem 045 Garuda Jaya langsung berlari menuju tiang bendera yang memanjat tiang mengambil tali yang terlepas dari pengait bendera untuk disambungkan kembali ke bendera tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Riki Pratama di sana. Halo Riki, selamat sore. Halo, sore. Riki, bisa dijelaskan untuk insiden yang Untuk kronologinya, pagi tadi Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menjadi inspektur upacara dalam perayaan hingga proses kenaikan bendera. Saat proses kenaikan bendera ini, 3 petugas anggota Paskibraka yang bertugas, yaitu Naufal sebagai pengibar bendera, Rian sebagai jangkar, dan Dava sebagai penggerek bendera. Saat mereka ingin menaikkan bendera merah putih, tiba-tiba besi pengait bendera tiba-tiba patah, yang sontak membuat perhatian semua tamu yang hadir di situ. Akibat dari itu, pelatih mereka yang melihat ada yang tidak kurang beres langsung berlari ke tengah lapangan untuk memperbaiki besi yang patah. Seperti itu. Oke, Riki, selanjutnya setelah memang sudah ada proses penyelamatan yang dilakukan, kelanjutan jalannya upacara kenaikan bendera ini seperti apa? Apakah masih bisa dikibarkan atau apa berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Setelah pelatih mereka membenarkan besi yang patah, langsung tali yang lepas diikatkan ke bendera. Kemudian anggota Paskibraka kembali menggerek bendera maksud kami hingga naik ke atas tiang, begitu. Oke, artinya bendera juga kemudian bisa dikibarkan sampai dengan selesai ya, Riki ya? Iya, setelah bendera kembali diikatkan dengan tali, langsung bendera berhasil dikibarkan hingga ke ujung tiang, gitu. Terkait insiden ini, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman sendiri apakah memberikan komentarnya? Terkait insiden ini, Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kelalaian saja, kata dia. Tapi dia tidak menyalahkan anggota Paskibraka dan pelatih, karena telah berusaha keras dan berlatih semaksimal mungkin. Dan dia akan memberikan apresiasi terhadap anggota TNI yang saat itu sigap untuk menaiki tiang bendera untuk mengikat tali dengan bendera, begitu. Oke, terima kasih banyak Riki Pratama, wartawan Bangka Pos, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Memperingati detik-detik kemerdekaan ke-76 Indonesia, puluhan masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, menggelar aksi pengibaran bendera dan juga penghormatan di tengah Simpang 4 pada Selasa 17 Agustus pagi. Tepat pukul 10:17 di waktu yang sama pada 17 Agustus 1945 lalu, dimulai dengan suara sirene, seluruh aktivitas pengendara di 4 sisi jalan dihentikan sementara. Barisan peserta terdiri dari sejumlah pihak, baik itu paskibraka, pelajar, maupun mahasiswa, dan juga disusul warga mengenakan pakaian khas adat dan juga pakaian merah putih. Para peserta berjalan diiringi sirine membuat lingkaran dengan pusat sang saka berukuran raksasa di tengahnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pontianak Argianto Nugroho di sana. Halo Argianto, selamat sore. Siap, maaf Vila, di sini dengan Ferianto dari Pontianak. Oke, bisa dijelaskan untuk tujuan utama kegiatan tersebut dilaksanakan seperti apa informasinya? Ya baiklah, untuk terkait tujuan utama dari pelaksanaan peringatan detik kemerdekaan RI di
tengah simpang 4 perempatan di Pontianak Utara ini merupakan untuk membangkitkan nasionalisme bagi warga Pontianak di wilayah Pontianak Utara ya nilai ya. Nah, dari pihak penyelenggara sendiri ini dari pihak kelurahan kemudian sejumlah tokoh masyarakat memang merencanakan hal ini dengan pada saat pada pukul 10:17 itu kan merupakan momen 76 tahun yang lalu ketika Soekarno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah para penyelenggara ini ingin mengenang kembali bahwa detik proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada saat itu. Inilah. Oke, kemudian untuk peserta mungkin bisa dijelaskan lebih detail siapa saja yang kemudian menjadi peserta pada kegiatan tersebut. Nah, untuk pada peserta pada kegiatan kali ini itu terdiri dari perwakilan dari tokoh masyarakat, kemudian juga dari ada pelajar, ada sejumlah mahasiswa juga dari beberapa di Kota Pontianak ya nilai ya. Kemudian tadi juga ada sejumlah perwakilan dari komunitas nilai, tapi juga ada hadir komunitas sepeda ontel yang menggunakan pakaian khas perang pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua nilai yang ini melawan penjajahan di Indonesia. Tanggapan masyarakat kemudian seperti apa, khususnya pengendara terkait kegiatan tersebut yang mana mereka juga diwajibkan untuk berhenti sejenak untuk memperingati detik-detik kemerdekaan ini? Nah, untuk para pengendara sendiri tidak merasa keberatan ya, karena ini kan hanya banyak warga pengendara itu menyampaikan bahwa meluangkan waktu untuk 3 menit saja untuk memperingati detik kemerdekaan Indonesia, hanya 3 menit dari proses mulainya sirine kemudian sampai menyanyikan lagu Indonesia Raya sembari memberi penghormatan kepada bendera itu tidak masalah. Dan ini pun mereka pun sangat menghargai kegiatan seperti inilah, dan pada saat itu pengendara juga menyatakan bahwa ini juga merupakan momen untuk membangkitkan nasionalisme mereka kembali. Inilah. Artinya seluruh peserta dan juga masyarakat juga paham ya tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan pada saat itu. Siap ya, ini benar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, wartawan kami saudara telah menghimpun wawancara dengan Lurah Siantan Hulu, Tirta Arifin. Berikut laporannya untuk Anda. Jadi pada hari ini kita memperingati detik-detik proklamasi. Jadi sama kayak agenda tahun lalu. Jadi kita mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama menghentikan aktivitas sejenak selama kurang lebih 3 menit selama detik-detik proklamasi. Jadi nanti selama detik-detik proklamasi ya kita putarkan lagi Indonesia Raya sekaligus nanti pengibaran bendera tepat di simpang Jalan 28 Oktober Gusti Situ Mamut ini. Pak, untuk peserta pada hari ini dari mana saja, Pak? Peserta kita memang tidak terlalu ramai untuk tahun ini karena dikarenakan masih dalam masa pandemi. Ya. Jadi untuk peserta, jadi kita dari melibatkan ormas yang ada di Pontianak Utara, teman-teman dari POM, kemudian dari Purmana, kemudian dari LPM, Kelurahan Siantan Hulu, kemudian dari ormas-ormas lain yang memang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Pak, mekanismenya di lapangan seperti apa Pak nanti Pak pada saat detik-detik proklamasinya Pak? Ketika detik-detik proklamasi tepat pukul 10:17 kita akan bunyikan sirine, ya sirine panjang sambil persiapan nanti bendera memasuki simpang 28 Oktober. Nah, ketika nanti bendera sudah di tengah, kita putarkan lagi Indonesia Raya. Kendaraan-kendaraan juga nanti kita minta semuanya berhenti. Pengendara motor juga nanti kita minta turun dari kendaraannya untuk memberikan penghormatan. Harapan kita di momen kemerdekaan ini, ya pasti dengan sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Harapan ke depan di masa pandemi ini, Indonesia bisa tetap tumbuh, ya masyarakat walaupun di masa pandemi tetap bisa merasakan semaraknya kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, pesan Bapak untuk warga masyarakat ini Pak, ini kan juga masih masa pandemi dan saat ini memang masih sudah turun ke level 3 PPKM kita. Apa Pak pesan-pesan kepada masyarakat Pak? Pesan untuk masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Pontianak Utara, ya kuncinya adalah tetap kita jalankan protokol kesehatan, ya, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan kalau bisa mungkin ya kurangi atau hindari kerumunan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir ya jangan lupa masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi karena selain kita menjaga imunitas tubuh, vaksin juga merupakan salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan untuk mewujudkan imunitas massal. Terima
Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam?
sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSSI Banten, saudara, mengibarkan bendera merah putih di bawah laut di kedalaman 10 meter pada Selasa 17 Agustus ini. Pengibaran bendera merah putih tersebut untuk memperingati hari ulang tahun ke-76 RI yang dilakukan di perairan Sangiang, Kabupaten Serang. Upacara di bawah laut ini juga diikuti oleh berbagai pihak. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Hairul Ma'arif di sana. Halo Ma'arif, selamat sore. Halo Nila, ya siap sore Nila. Ma'arif, bisa dijelaskan untuk pantauan Anda tadi seperti apa, bisa digambarkan terkait pelaksanaan upacara di bawah laut ini? Ya baik Nila, terima kasih. Tadi kita para insan pers turut serta dalam pengibaran bendera di bawah laut. Pertama kita berkumpul di Pelabuhan Indah Kiat untuk langsung menuju ke TKP. Setelah itu di TKP para pengibar dan para penyelam yang dari berbagai instansi dan kelompok mengibarkan bendera merah putih di bawah laut dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Selain pengibaran bendera merah putih tersebut, di bawah lautnya nanti juga ada mengheningkan cipta dan hormat kepada Sang Saka Merah Putih dari bawah laut. Begitu Nila. Oke, kemudian untuk pihak-pihak atau siapa saja yang kemudian mengikuti upacara bawah laut ini, Ma'arif? Ya baik Nila, untuk yang mengikuti kegiatan upacara bawah laut ini ada dari POSI sendiri yang merupakan yang mengadakan itu, dari Basarnas Banten dari organisasi-organisasi penyelam yang ada di Cilegon dan juga para aktivis-aktivis Indonesia yang sedang berada di Cilegon. Begitu Nila. Upacara pengibaran bendera di bawah laut ini apakah memang baru satu kali dilaksanakan atau sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, Ma'arif? Dari informasi yang Tribun Banten dapatkan, upacara di bawah laut ini sudah yang ketiga kalinya. Jadi bukan yang pertama kalinya Nila untuk yang kali ini. Jadi kali ini udah yang ketiga kalinya dalam pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus di bawah laut. Oke, selain pengibaran bendera di bawah laut ini, apakah memang pihak-pihak terkait tadi hanya melaksanakan pengibaran saja atau ada aktivitas lain yang mereka lakukan? Oh ya, selain pengibaran bendera di bawah laut, setelah pengibaran bendera tersebut juga ada acara pembagian 1.000 paket sembako untuk masyarakat maritim kawasan sekitaran Anyer, dan juga ada pelantikan ketua POSI Cilegon ya, yang dipimpin oleh, yang dilantik adalah Isra Mi'raj yang tidak lain juga ketua DPRD Kota Cilegon Nila. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Polsi Banten, Kolonel Laut P. Budi Irianto. Berikut liputannya untuk Anda. Di mana kita di wilayah perairan Laut Banten atau tepatnya di dekat Pulau Sangiang, perairan Pulau Sangiang, kita akan melaksanakan pengibaran bendera merah putih yang berada di bawah permukaan air laut. Hal ini kita laksanakan
karena kita menyemangati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Maka dari itu, dalam poin sukses seperti ini, salah satu saja adalah dalam rangka menyambut hari kemerdekaan RI ke-76, POSI Provinsi Banten bersama Lanal Banten atau Pangkalan TNI Angkatan Banten melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di dasar laut di perairan Pulau Sangiang. Kemudian kegiatan ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan. Bedanya saat ini sekarang kita laksanakan pada masa pandemik. Itulah yang akan kita garis bawahi. Meskipun di masa pandemi seperti ini kita tetap laksanakan, tetapi kita tidak meninggalkan protokol kesehatan. Kemudian pelaksanaan upacara kali ini sekaligus dengan pemberian bantuan sembako, ya kan? Selesai kita laksanakan pengibaran bendera di bawah air laut, kita laksanakan pembagian sembako kepada masyarakat nelayan yang ada di wilayah maritim. Hal ini kita bermaksud adalah kita peduli dengan POSI provinsi ataupun POSI dari Kota Cilegon. Kita adalah peduli, berbakti kepada masyarakat, utamanya sekarang ini yang kita fokus adalah masyarakat maritim yang ada di pesisir-pesisir pantai. Semoga apa yang akan kita laksanakan ini dengan tulus ikhlas, dengan niat yang ikhlas juga, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan telah kita laksanakan apa-apa yang menjadi tugas dari TNI ataupun Polri. Semoga masyarakat bisa mengerti apa yang menjadi polemik yang ada di pemerintahan. Kita di sini membantu pemerintah maupun dari pusat maupun dari daerah. Kita tetap akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diarahkan dari pusat ataupun daerah. Semoga masyarakat pun dari maritim khususnya bisa merasakan dampak yang positif. Saya omongkan adalah kita bisa memberikan dampak yang positif untuk membina mereka, untuk memberitahukan mereka bahwa kita di sini adalah bakti dan peduli. Saya kira demikian, terima kasih. Tepat di hari kemerdekaan, saudara, puluhan pemuda berhasil membentangkan bendera merah putih sepanjang 76 meter di atas jembatan Saikayan yang menghubungkan Tanjung Selor dan juga Tanjung Palas. Tergabung dalam ekspedisi Kayan Merah Putih, ada setidaknya 20 komunitas, baik komunitas panjat tebing, klub motor, hingga komunitas kepedulian sosial di Bulungan, turut berkontribusi dalam kegiatan pembentangan bendera tersebut. Bendera sepanjang 76 meter itu dibentangkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 RI yang jatuh pada hari ini, Selasa 17 Agustus. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo Maulana, selamat sore. Selamat sore rekan Nila dan Tribuners. Selamat sore Maulana, bisa dijelaskan siapa saja lebih detailnya yang terlibat dalam pembentangan bendera merah putih 76 meter ini? Baik rekan Nila, bisa dilaporkan bahwa tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, komunitas di Bulungan yang tergabung dalam ekspedisi merah putih berhasil membentangkan bendera sepanjang 76 meter di jembatan Saikayan yang menghubungkan Tanjung Palas dan Tanjung Selor. Komunitasnya sendiri terdiri dari komunitas panjat tebing, pencinta alam, beberapa klub motor di Bulungan, dan juga komunitas peduli sosial seperti halnya Berbagi Kaltara. Turut hadir juga pada saat pembentangan bendera Bupati Bulungan beserta Forkompinda dari Kabupaten Bulungan. Itu rekan. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh komunitas ini pada saat pengibaran bendera 76 meter ini? Pesan yang ingin disampaikan selain untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 juga sebagai wujud rasa nasionalisme di antara pemuda di Bulungan, itu juga sebagai pesan untuk terus menjaga kelestarian alam lingkungan khususnya di daerah aliran Sungai Kayan, mengingat das Sungai Kayan ini sebagai pemasok utama bahan baku untuk air minum dan air bersih di kota Tanjung Selor dan juga Tanjung Palas. Selain itu juga das di Sungai Kayan ini juga sebagai sumber utama kehidupan masyarakat di Bulungan, karena banyak masyarakat di Bulungan yang hidupnya sangat bergantung dengan adanya aliran Sungai Kayan ini.
Oke, Anda tadi sempat mengatakan bahwa Bupati Bulungan ini juga hadir dalam acara tersebut. Bagaimana tanggapan dari yang bersangkutan? Ya, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari komunitas yang tergabung dalam ekspedisi Kain Merah Putih. Lebih lanjut, Bupati Syarwani mengatakan agenda seperti ini akan menjadi agenda rutin tahunan apabila nantinya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia itu jatuh lagi dan nanti akan ada penyelenggaraan serupa meskipun tidak harus di lokasi yang sama untuk memperingati HUT RI di tahun-tahun yang akan datang. Begitu rekan Nila. Oke, Maulana, terima kasih banyak atas laporan Anda. Tapi saudara, sebelumnya wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Bupati Bulungan Syarwani. Berikut laporannya untuk Anda. Teman-teman penyelenggara kegiatan ini, prinsipnya selaku Kepala Daerah saya sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada 27 komunitas yang hari ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia berpartisipasi di Jembatan Sungai Kayan ini, sekaligus juga mengusung tema yang berkaitan dengan isu lingkungan yang ada di Sungai Kayan, termasuk juga upaya untuk memastikan konsumsi pangan lokal yang ada di daerah ini menjadi sesuatu yang harus kita kampanyekan hari ini bersama-sama untuk di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan ini. Sekali lagi atas nama Kepala Daerah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di Jembatan Sungai Kayan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda rutin di tempat yang lain ke depan untuk kita pastikan kontribusi dari generasi muda khususnya dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya di daerah ini. Apa makna tersendiri Pak dari pembentangan Merah Putih di Sungai Kayan di Jembatan Tanjung? Yang pasti ini adalah merupakan kreativitas dan juga kegiatan yang lahir dari teman-teman generasi muda bahwa ingin memastikan kecintaan generasi muda ini terhadap negara dan negara Republik Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Bulungan. Sementara itu, saudara, sebuah kain merah putih raksasa membentang di tebing Karanghawu, Kampung Cidadap, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 RI pada Selasa hari ini. Tebing Karanghawu ini memiliki keunikan tersendiri karena terdapat lubang besar di tengah tebing yang bentuknya mirip dengan hawu atau alat untuk memasak secara tradisional menggunakan kayu atau bambu kering. Adanya kain merah putih yang membentang ini membuat tebing Karanghawu semakin menawan, dan hembusan angin kencang di atas tebing membuat kain merah putih raksasa tersebut tampak seperti berkibar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pengibaran bendera raksasa di Gunung Hawu ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin di sana. Halo Hilman, selamat sore. Iya, selamat sore nih, Pak. Hilman, bisa diceritakan untuk suasana di tebing Karanghawu ini sendiri saat kain merah putih raksasa dibentangkan seperti apa? Ya, Nila, saya bisa ceritakan awalnya sejak pagi warga setempat termasuk para pecinta alam dan komunitas panjat tebing di sana sudah berkumpul untuk melakukan upacara bendera gitu, dan mereka menghadap ke kain merah raksasa yang sudah dibentangkan sebelumnya gitu. Sebelum melakukan upacara kemarin mereka sudah melakukan simulasi pembentangan kain merah putih itu gitu untuk segera dilakukan saat melakukan upacara. Kemudian saat upacara dilakukan gitu, sebelum upacara dilakukan kain merah putih itu kembali diturunkan, lalu setelah upacara dimulai kembali dinaikkan seperti biasa gitu. Seperti itu, Nila. Oke, Hilman, untuk ukuran kain merah putih yang dibentangkan ini berapa ukurannya? Ya, saya tadi sudah wawancara sama pemilik koordinator acara yang sendiri gitu, bahwa kain yang dibentangkan di Gunung Karanghawu itu 10 kali 15 meter gitu, sehingga saat ditempelkan di tebing itu terlihat jelas gitu, walaupun dari jarak sekitar 1 kilometer gitu. Begitu, Nila. Untuk pemilihan ini kan dibentangkan di tebing Karanghawu. Untuk pemilihannya sendiri, apakah ada alasan khusus di baliknya? Ya, mereka sendiri pecinta panjat tebing sendiri berniat untuk mengenalkan wisata Gunung Karanghawu ini gitu, akan lebih dikenal lebih masyarakat luas gitu. Karena selama ini warga masyarakat di sana belum terlalu mengenal Karanghawu di sana gitu. Sehingga dengan adanya acara seperti ini untuk membentangkan kain merah putih, mereka bisa lebih mengenal lagi potensi alam di sana. Seperti itu. Proses menaikkan kain merah putih raksasa ini sendiri seperti apa?
Ya, mereka prosesnya cukup rumit juga kata mereka gitu kan. Mereka ada teknik untuk menaikkan bendera itu karena dibentangkan di atas ketinggian sekitar 90 meter gitu dari permukaan gitu. Sehingga mereka memerlukan berbagai alat-alat tebing gitu seperti tali dan kerjasama yang harus dilakukan antara anggotanya sendiri gitu. Mereka membutuhkan waktu 1 hari gitu untuk melakukan simulasi penaikan bendera itu gitu dengan sekitar anggotanya sekitar 8 orang. Seperti itu, Mila. Nantinya bendera merah putih raksasa ini akan dibentangkan hingga kapan, atau mungkin sudah ada rencana kapan waktu penurunan bendera merah putih ini? Ya, kemungkinan untuk diturunkan kembali bendera kain merah putih ini keesokan harinya gitu setelah semua acara di sana selesai gitu. Untuk sekarang mereka masih berada di sekitar lokasi karena masih ada warga yang datangan untuk melihat bendera tersebut gitu. Karena mereka penasaran gitu dengan bendera yang mereka bentangkan gitu. Seperti itu, Mila. Baik, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan koordinator acara Hasan Husairi. Berikut laporannya untuk Anda. Kegiatannya upacara pengibaran bendera ukuran 10x15. Dengan pesertanya dari berbagai elemen, ada dari pemerintah desa, kemudian dari komunitas Panjat Tebing, dari mahasiswa Bandung Raya, dan kita akan tetap tadi sudah melaksanakan dengan standar protokol COVID di pelaksanaan upacara ini. Kalau pengibaran benderanya tuh dilakukannya kapan sih sebenarnya? Pengibaran benderanya tadi pukul 9.30, tapi persiapannya dari kemarin sudah dipersiapkan untuk instalasi, pemasangan, dan simulasi. Jadi acara resminya tadi jam 9.30. Kang, bisa dijelaskan teknik pemasangan bendera itu seperti apa, Kang? Pemasangan benderanya pertama pemasangan instalasi untuk akses menaikkan dan menurunkan bendera. Nah, setelah itu bendera dipasang, kemudian dipakai tali terpisah. Pakai tali terpisah sehingga pada saat menaikkan bendera tinggal ditarik talinya. Jadi sudah ada relnya. Oh, seperti itu. Butuh berapa lama itu, Kang? Untuk pembuatan instalasi kemarin 1 hari. 1 hari. 1 hari. Jadi kalau bendera yang raksasanya udah berkibar dari kemarin berarti, Kang, sebenarnya? Kemarin berkibar itu untuk hanya simulasi. Jadi tadi pada saat pengibaran itu diturunkan kembali, dilipat, kemudian pada saat upacara dinaikkan. Jadi kenapa ngambil di tebing ini, Kang? Ada historisnya apa? Jauh ini yang bikin suatu kita mensyukuri kemerdekaan ini kan dulu itu para pahlawan berjuang dengan nyawanya. Nah, sekarang kita mensyukuri untuk menjaga tanah air kita, menjaga tanah air kita, melindungi, karena di sini masih ada aktivitas tambangan. Kita akan lindungi itu untuk dalam bentuk syukur gitu, bentuk syukur merdeka. Kemudian bagaimana mengelola potensi alam ini secara berkelanjutan. Gitu. Jadi kita akan kenalkan potensi yang ada di Desa Padalarang, potensi yang begitu menarik karena bentukan Gunung Hawu ini sangat unik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengelola Daya Tarik Wisata Goa Lawa Purbalingga atau Golaga menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di dalam goa. Upacara peringatan kemerdekaan di dalam goa ini menjadi upacara yang terlihat unik dan juga artistik. Manajer wisata Golaga mengatakan upacara di dalam goa ini dilakukan karena ingin mengangkat tema upacara bendera secara lebih berbeda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Permata Putra Sejati di sana. Halo Jati, selamat sore. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore Jati, bisa digambarkan untuk situasi dan juga suasana pada saat upacara kemerdekaan di dalam Goa Lawa Purbalingga ini seperti apa? Baik, dapat saya informasikan bahwa memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, pegiat wisata Goa Lawa Purbalingga menyelenggarakan upacara bendera secara berbeda dengan menyelenggarakan upacara di dalam Goa Lawa itu sendiri.
Dan suasana ketika penyelenggaraan upacara bendera kali ini memang terlihat sangat berbeda, karena memang di dalam gua sendiri itu suasananya terlihat lebih gelap. Namun demikian, meskipun diselenggarakan di dalam gua, para peserta sendiri itu terlihat mengikutinya secara lebih hikmat. Dan dapat saya informasikan Nila bahwa memang penyelenggaraan upacara di dalam Goa Lawa Purbalingga ini menjadi sebuah momentum bagi para pegiat wisata yang ada di Purbalingga untuk lebih menyuarakan bahwa wisata saat ini sedang terhantam karena pandemi. Oleh karena itu banyak sekali pegiat wisata di Purbalingga yang ingin menyuarakan hal-hal seperti itu, Nila. Dari mana saja peserta dan juga protokol kesehatan yang diterapkan selama upacara ini, Jati? Ya, baik, memang karena kondisi pandemi yang saat ini masih melanda dan karena adanya kebijakan pelarangan penutupan wisata, memang tidak banyak dari para peserta yang ikut karena hanya dari pegawai dan karyawan dari pegiat wisata Golaga itu sendiri saja yang dilibatkan, yaitu kurang lebih ada 30 orang. Kemudian ada beberapa perwakilan dari tokoh masyarakat setempat. Meskipun dalam kondisi keterbatasan dan prokes tetap dijalankan, namun banyak dari para peserta yang tetap melaksanakannya dengan secara hikmat. Seperti itu, Nila. Oke, kemudian harapan dari para pegiat wisata di Purbalingga ini terkait masih adanya larangan pembukaan wisata dan juga ini kan sekaligus bisa mengenalkan objek wisata Golaga ini sendiri. Mereka harapannya seperti apa? Baik, memang harapan yang paling utama adalah ingin segera untuk objek wisata itu dibuka dan beroperasi seperti halnya sedia kala. Dari para pegiat wisata ini meyakinkan bahwa seluruh dari karyawan, baik itu pedagang, karyawan, dan lingkungan di sekitaran objek wisata itu telah divaksin. Sehingga kurang lebih menurut data yang kami himpun, itu ada sekitaran 100 pedagang yang ada di sekitar wisata Goa Lawa Purbalingga ini yang sudah divaksin. Kemudian ada sekitaran 12 orang kru ataupun pegawai di situ yang juga sudah divaksin. Sehingga momentum ini juga ingin meyakinkan bahwa wisata saat ini sudah dalam kondisi aman, sehingga tidak perlu takut semisalkan dari pemerintah daerah untuk membuka kembali akses beroperasinya wisata kembali, seperti itu, Nila. Baik, saudara wartawan Tribun Jateng juga telah menghimpun wawancara dengan Bambang Adi. Ini adalah manajer wisata Golaga Purbalingga. Berikut laporannya untuk Anda. Kami memang memiliki sebuah tempat yang sangat unik yang hanya ada di Indonesia, dan kami kepengen menghadirkan penghormatan kepada bangsa ini dengan melaksanakan upacara di dalam gua. Kendalanya apa, Mas? Barangkali ada kendala? Alhamdulillah kami tidak ada kendala apapun karena memang upacara ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Mas, bisa diceritakan, Mas, sebetulnya kenapa sih dilaksanakan di dalam gua? Jadi selama ini upacara peringatan Hari Kemerdekaan dilaksanakan di banyak tempat, umumnya dilaksanakan di lapangan atau di tempat-tempat yang lain. Kebetulan kami punya gua, kami punya tempat yang berbeda dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, inilah kami, sehingga kami pun harus ikut mengayuh bagio kemerdekaan Republik ini dari dalam gua. Sudah berapa kali upacara di gua ini? Upacara di dalam gua ini sudah 2 kali kami laksanakan, dan ke depan akan menjadi agenda rutin kami setiap tanggal 17 Agustus. Mas, tadi itu pesertanya kemudian petugasnya itu dari mana? Karena kondisi pandemi, maka tentunya pelaksanaan upacara bendera ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena kapasitas dan ruang gua ini tidak memuat banyak, maka jumlah peserta itu kami batasi 30 orang dan tetap prokes, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, peserta dan petugas dari karyawan Golaga Perumda Wabong. Mas, ini udah ya, aku soal lain.
Kami jeda sejenak, saudara, masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ. Saya Nila Irda. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan masyarakat di Kota Bogor, saudara, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai ekspresi kecintaan terhadap negara diungkapkan dalam berbagai kegiatan unik dan juga menarik, namun tetap mengikuti disiplin protokol kesehatan yang ketat. Di Kota Bogor sendiri ada berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat, mulai dari kegiatan doa bersama, dan juga ada pula kegiatan lainnya seperti konvoi motor gede dengan mengibarkan bendera merah putih, sampai pengibaran bendera merah putih di bantaran Sungai Ciliwung dan juga aliran Sungai Ciliwung. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian di sana. Halo Lingga, selamat sore. Iya, sore Nila. Lingga, bisa diceritakan untuk pelaksanaan upacara bendera dan juga peringatan Hari Kemerdekaan di Kota Bogor seperti apa? Ya Nila dan rekan-rekan Tribuners, pagi tadi warga masyarakat di Kota Bogor melaksanakan berbagai kegiatan Hari Kemerdekaan. Di antaranya ada yang dilaksanakan dengan melaksanakan konvoi motor gede, kemudian ada juga yang melaksanakan lari menggunakan bendera merah putih. Selain itu juga digelar doa bersama yang dihadiri forum komunikasi pimpinan Kota Bogor, kemudian 6 tokoh agama di Kota Bogor. Pelaksanaan dilaksanakan sejak pagi sekitar pukul 7.30 hingga menjelang siang, dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tertib seperti itu Nila. Untuk pengibaran bendera di bantaran sungai dan juga aliran Sungai Ciliwung ini, mungkin bisa diceritakan Lingga, seperti apa teknisnya? Ya Nila, tadi dilaksanakan 2 kegiatan di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di Kelurahan Cibulu dan Kelurahan Kedung Badak. Di Kelurahan Kedung Halang sendiri dilaksanakan pengibaran bendera merah putih di bantaran sungai dengan diikut sertakan para anak-anak dari pondok pesantren, kemudian masyarakat. Pelaksanaan dilaksanakan dengan awalnya mengikatkan mengingatkan bendera ke bambu, kemudian bambu tersebut didirikan, lalu komandan upacara menginstruksikan untuk hormat kepada bendera. Selanjutnya disusul dengan pembacaan teks proklamasi dan doa bersama seperti itu. Selanjutnya tadi di sekitaran aliran Sungai Ciliwung juga dilaksanakan pembentangan bendera gitu di atas sungai dengan sepanjang sekitar 33 meter dan juga ada lebar sekitar 1,5 meter. Di sana menggunakan 2 perahu karet dan sekitar 12 peserta seperti itu Nila.
Oke, secara keseluruhan ini kan bisa saya katakan cukup banyak ya Lingga ya acara yang dilakukan oleh warga Bogor sendiri. Dari mereka pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat ini? Iya Nila, benar sekali ada lebih dari 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sementara itu untuk doa bersama mereka para warga Kota Bogor yang tergabung dalam Festival Merah Putih ini ingin menampilkan bahwa Kota Bogor ini kota yang sangat toleransi antar umat beragama dan sangat damai gitu, sehingga mereka melaksanakan peringatan kemerdekaan ini dengan doa bersama yang dihadiri oleh 6 tokoh agama yang berbeda dari setiap agamanya seperti itu. Sementara itu untuk di aliran sungai sendiri ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia memiliki kekayaan harta yang luar biasa, itu kekayaan alam, di mana sungai-sungai yang harus dijaga kebersihannya dan kelestariannya agar bisa terus terjaga hingga anak cucu nanti seperti itu. Oke, ini kan memang yang kita tahu juga acaranya yang cukup meriah, tapi digelar di tengah pandemi. Lingga bisa digambarkan untuk protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bogor seperti apa? Iya Nila, benar sekali. Tadi dilaksanakan dengan terbatas peserta yang hadir di bawah 50 orang. Selain itu juga dilaksanakan jaga jarak seperti itu, dan setiap peserta diwajibkan menggunakan masker. Artinya tidak ada protokol kesehatan yang dilanggar pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Bogor tadi. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Festival Merah Putih Tengku Anwar dan juga Satgas Naturalisasi Ciliwung Suparno. Berikut liputannya untuk Anda. Ini semua adalah bagian daripada usaha kita untuk melawan pandemi ini, agar kita berdoa bersama di sini agar masyarakat Indonesia umumnya, masyarakat Kota Bogor umumnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap dalam utuh seperti yang sekarang ini. Doa lintas agama ini tadi dilakukan oleh semua tokoh pemuka agama, dari Islam, dari Kristen Protestan, dari Kristen Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dan dari agama Konghucu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Jadi kita berharap ini akan menjadi momentum bagi kita untuk keluar dari pandemi ini. Mudah-mudahan masyarakat semua bisa tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita melihat banyak masyarakat sangat antusias untuk mengikuti proses doa bersama ini dengan menerapkan Konghucu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Jadi kita berharap ini akan menjadi momentum bagi kita untuk keluar dari pandemi ini. Mudah-mudahan masyarakat semua bisa tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita melihat banyak masyarakat sangat antusias untuk mengikuti proses doa bersama ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, saudara, juga turut menggema di wilayah Papua. Masyarakat adat suku Moai dan juga komunitas motor sesorong raya melaksanakan upacara dan juga pembentangan bendera raksasa di Pulau Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Upacara tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Safwan Asari Raharusun di sana. Halo Safwan. Halo Nila. Safwan, bisa dijelaskan untuk prosesi pembentangan bendera raksasa di Pulau Kabupaten Sorong, Papua Barat ini seperti apa? Iya, Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, bahwasannya sejak pagi tadi sejumlah masyarakat sangat antusias untuk menyambut HUT Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Pada saat pelaksanaan HUT Kemerdekaan kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya, karena pada pelaksanaan HUT Kemerdekaan kali ini masyarakat adat suku Moai dan juga sejumlah komunitas motor yang ada di Sorong Raya menyambutnya dengan melaksanakan pengibaran bendera raksasa sepanjang 300 meter di Pulau Distrik
Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Mulai dari anak-anak hingga orang tua sangat antusias untuk melaksanakan upacara tersebut di Pulau Terima kasih. Adakah alasan khusus, Safwan, yang melatar belakangi kemudian masyarakat setempat memutuskan untuk melaksanakan upacara di Pulau Ya, Nila, alasan kenapa sampai mereka melaksanakan upacara di Pulau selain melaksanakan memperingati HUT kemerdekaan, mereka juga ingin mengeksplor keindahan alam yang ada di Pulau itu sendiri, mulai dari satwa hingga keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang ada di suku Moy, khususnya di distrik Makbon itu sendiri. Nila. Lewat upacara ini, Safwan, kemudian harapan bagi masyarakat di sana ke depannya akan seperti apa? Ya, Nila dan juga Tribuners, harapan dari masyarakat khususnya untuk suku Moy, mereka berharap agar anak-anak muda di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, turut serta untuk mengikuti perkembangan dan juga mengikuti pembangunan yang ada di tanah Papua dan meninggalkan segala perbedaan yang ada di tanah Papua yang selama ini hidup dan berkembang, khususnya untuk anak-anak muda, agar harus sama-sama membangun tanah Papua, membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Demikian, Nila. Baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan saudara wartawan Tribun Papua tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Abner Pa. Berikut laporannya untuk Anda. Saya adalah kita kembali ke review kembali. Kemerdekaan ini kan perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk keluar dari penjajahan itu. Artinya hasil yang diupayakan lalu kita mendapat kemerdekaan. Kita telah memiliki dan mendapatkan kemerdekaan itu sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, untuk kita sekarang, kemerdekaan sekarang yang saya lihat adalah ini peringatan ini adalah bagian dari kita terus mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Nah, itu di sisi yang satu, yang pertama. Yang kedua, di era sekarang kemerdekaan ini adalah kita manfaatkan kebebasan yang ada ini untuk membangun semua sendi aspek kehidupan manusia, khususnya rakyat seluruh rakyat Indonesia. Terkait kami di Papua, kemerdekaan ini adalah bagian dari berkat anugerah Tuhan bagi kita untuk bagaimana orang Papua menata diri untuk menikmati kemerdekaan ini dengan membangun kehidupannya yang bermartabat di hadapan Tuhan sendiri dan di hadapan bangsa. Karena kita berbicara bangsa ini adalah berkat perjuangan kemerdekaan adalah berkat anugerah Tuhan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Terkait bagaimana memaknai kemerdekaan. Dalam konteksnya dengan seperti hari ini, situasi pandemi COVID-19, momen ini kami tidak mau kehilangan momen untuk tidak melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi saya melihat bahwa bagian ini tidak serta-merta kita abaikan begitu, tapi ada model lain yang kita lakukan. Hari ini mungkin kami di distrik Makbon melakukannya dengan mengibarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Di tengah melaksanakan tugas lengkap menggunakan APD, petugas COVID-19 unit KBR Satbrimob Polda Kalimantan Selatan bersama BPBD TNI tidak melupakan detik-detik proklamasi dan juga penghormatan Sang Saka Merah Putih. Momen detik-detik proklamasi tersebut juga ikut dirasakan dan berlangsung di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru, Sungai Tiun, Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Selasa hari ini. Momen kemerdekaan yang jatuh hari ini terasa berbeda dari biasanya. Pasalnya, para petugas harus tetap melaksanakan tugas kemanusiaan, memakamkan pasien COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Banjarmasin Pos, ada Siti Bulkis di sana. Halo Bulkis, selamat sore. Ya, selamat sore Nila.
Bulkis, bisa digambarkan untuk suasana HUT RI yang juga dirasakan petugas di pemakaman COVID-19 di Banjarbaru ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih Nila. Ya, hari ini sekitar pukul 9 WITA waktu setempat telah satuan dari Brimob Polda Kalsel bersama dengan BPBD dan juga TNI melaksanakan upacara di lokasi pemakaman umum Pemko Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Suasana hari ini terasa berbeda karena selain masih dalam pelaksanaan PPKM dan harus pagi juga wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru, itu diguyur hujan. Namun meskipun pelaksanaan tadi pagi diguyur hujan, para petugas gabungan ini sama sekali tidak sedikit pun mengurangi semangat para petugas untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemulasaran jenazah, pemakaman jenazah saudara-saudara kita yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Baik, Bulkis, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam upacara pagi tadi siapa saja? Ya, untuk pelaksanaan hari ini pemakaman tadi dan juga pengibaran bendera merah putih tadi diikuti oleh unit KBR Brimob Polda Kalsel dan BPBD Kalsel dan juga TNI Angkatan Darat Kalimantan Selatan, yang mana pelaksanaan upacara dipimpin langsung oleh Dandim Gegana Brimob Polda Kalsel, yaitu Bapak Kompol Ioman Swakardi. Adakah alasan khusus, Bulkis, kemudian mengapa petugas pemulasaran COVID-19 ini menggelar upacara Hari Ulang Tahun RI di pemakaman COVID? Ya, untuk alasannya sendiri, Oke, Bulkis. Ya. Bulkis, masihkah bisa mendengar suara kami di studio? Iya, bisa Mila. Ya, untuk mengapa pelaksanaannya di lokasi pemakaman umum Pemko Banjarbaru itu, dikarenakan hari ini tadi, di hari pagi tadi bertepatan, ada satu warga kita di Kota Banjarbaru yang memang kebetulan dikebumikan hari ini, dan sekaligus di saat mereka melaksanakan tugas memang pas momennya tepat detik-detik kemerdekaan. Nah, sehingga saat mereka masih melaksanakan tugas untuk pemakaman, mereka menghentikan sejenak untuk menghormati Hari Kemerdekaan ini gitu, dan juga kepada Sang Saka Merah Putih. Pesan yang disampaikan oleh Pak Ioman sendiri dalam pelaksanaan ini itu tidak lain satu untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang kedua juga beliau menyampaikan bahwa ingin bahwa masyarakat khusus di Provinsi Kalimantan Selatan dan juga di tanah air ini bisa melihat bahwa virus corona ini benar adanya, meski tidak terlihat tapi benar adanya. Jadi diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan 5M dan menerapkannya, dan dimanapun dan kapanpun. Baik. Itu nih. Baik, Bulkis, terima kasih banyak atas laporan Anda. Namun sebelumnya, saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan petugas KBR Brimob Polda Kalsel. Berikut liputannya untuk Anda. Yang paling banyak itu pada bulan Juli. Pada bulan Juli itu hampir mendekati 200. Apalagi pas satu harinya itu ada kami makamkan itu sampai 15
pemakaman. Jadi itulah suka duka kami ketika melakukan pemakaman, mau pagi itu sudah mulai dari pagi sampai menjelang pagi lagi, subuh itu sudah baru selesai yang dalam 1 hari itu. Sementara itu, saudara, tenaga kesehatan maupun pasien rumah lawan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan menggelar kegiatan upacara kemerdekaan RI pada hari ini, meski sedang dalam masa isolasi dan juga perawatan medis akibat infeksi COVID-19. Para pasien yang berjumlah setidaknya 30 orang dengan hikmat mengikuti jalannya upacara 17 Agustus. Secara umum layaknya upacara peringatan pengibaran bendera, petugas dan peserta upacara juga menjalankan peraturan baris berbaris. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati perjuangan para pahlawan nasional untuk membebaskan Republik Indonesia dari para tangan penjajah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait perayaan hari ulang tahun yang dilaksanakan oleh pasien COVID-19 ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Warta Kota, ada Rizky Ahmad di sana. Halo Rizky, selamat sore. Halo rekan Nila dan Tribuners, selamat sore. Rizky, bisa diceritakan untuk suasana pada saat upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tadi seperti apa? Suasana yang berlangsung terkait upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Rumah Lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan berlangsung dengan hikmat. Para tenaga kesehatan yang tidak terpapar COVID-19 atau sebagai perawat di sana menggunakan alat pelindung diri, namun para pasien yang terpapar tidak menggunakan alat pelindung diri. Hal itu guna menghindari terjadinya penularan dan infeksi bagi para tenaga kesehatan yang tidak terpapar infeksi COVID-19. Seperti itu, rekan Mila. Untuk pesertanya sendiri mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Rizky, siapa saja yang ikut dan juga terlibat dalam upacara pagi tadi? Untuk peserta sendiri bisa dipastikan bahwa peserta yang mengikuti jalannya upacara Hari Kemerdekaan RI ke-76 ini dari para tenaga kesehatan, lalu Ikatan Dokter Indonesia khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan, lalu pasien infeksi COVID-19 yang berjumlah sekiranya 30 orang, dan diikuti oleh awak media maupun sejumlah petugas keamanan yang berada di kawasan isolasi terpusat dan perawatan medis bagi pasien gejala infeksi COVID ringan tersebut. Seperti itu, rekan Nila. Oke, Rizky, peringatan upacara 17-an ini kan juga dilakukan dengan hal yang umum begitu ya, ada pengibaran bendera dan juga sebagainya. Kemudian bisa dijelaskan untuk persiapan acara pada saat itu seperti apa, Rizky? Untuk persiapan acara sendiri, saya mendapatkan informasi dari pihak Rumah Lawan COVID-19 Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya mereka melakukan pelatihan baris berbaris sekiranya beberapa hari sebelum pelaksanaan upacara berlangsung. Sedangkan mereka juga meminta izin kepada pihak TNI maupun kepolisian apakah diperbolehkan untuk mengadakan upacara dikarenakan peraturan baris berbaris ataupun kelengkapan peralatan yang meminimalisir hingga tidak seumumnya upacara-upacara yang berlangsung di wilayah pemerintahan ataupun lingkup warga sekitar. Seperti itu, rekan Nila. Lalu pesan yang kemudian ingin disampaikan dalam kegiatan upacara tersebut apa, Rizky? Pesan yang tersampaikan tentu saja bahwa kita tahu Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Mereka memomentumkan bahwa perjuangan kali ini Indonesia harus bebas dari infeksi COVID-19. Mereka merasa bahagia bahwa saat ini Indonesia telah dapat menekan angka penularan dan penyebaran infeksi COVID-19. Karenanya upacara ini diwujudkan bagi mereka mengingat jasa-jasa pahlawan nasional yang sempat melawan penjajah. Namun mereka kali ini harus melawan dari musuh yang tidak terlihat, yaitu virus COVID-19. Seperti itu, rekan Nila. Oke, artinya tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga sama-sama berharap bahwa Indonesia bisa terbebas dan juga merdeka dari COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Koordinator
RLC Kota Tangsel, Suhara Manulang. Berikut liputannya untuk Anda. Kami di Rumah Lawan COVID beserta dengan warga ya yang terkonfirmasi positif menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di mana kita ketahui bahwa kemerdekaan menjadi kebanggaan siapapun. Nah, oleh karena itu kami seberapapun kami dengan sederhana dengan tetap mengikuti protokol dan bersyukur kan dari anggota TNI, dari Polri kita diskusikan bagaimana penyelenggaraan yang kita menuju sesuatu yang secara prinsip benar. Tapi lebih daripada itu maknanya sebetulnya, maknanya biar ya kami semua mewakili lah ya, mewakili bahwa kami ada yang sedang berjuang, tidak lagi berjuang untuk kemerdekaan secara fisik dari jajahan penjajah ya, tapi dari tamu yang tak diundang, itu COVID-19 yang mengambil kebebasan kita bersosial, bahkan secara spiritual pun kita batasi. Nah ini yang maknanya kita belum selesai, COVID ini masih ada. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, saudara, seusai jeda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggap itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Tidak melu. Terima kasih. Live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Veteran Perang Kemerdekaan Republik Indonesia Tangerang Selatan masih berusaha memperingati Hari Kemerdekaan dengan cara mengadakan upacara di kantor Legiun Veteran Republik Indonesia. Semangat mereka tak pernah luput oleh waktu, walaupun usia mereka kini tak muda lagi. Kegiatan upacara yang dilaksanakan 17 Agustus ini merupakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kegiatan upacara ini terselenggara dengan khidmat karena dihadiri oleh sisa-sisa veteran yang masih hidup hingga saat ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah tersambung bersama dengan saya, wartawan Warta Kota. Halo, selamat sore Nana. Selamat sore Lokanila. Nana, bisa dijelaskan untuk kegiatan upacara Hari Ulang Tahun RI di Legiun Veteran Republik Indonesia ini seperti apa informasinya? Kegiatan hari ini berjalan lancar. Semua veteran yang masih tersisa di Tangerang Selatan mengikuti acara peringatan dengan mengadakan upacara sendiri di kantor mereka. Baik, kegiatan semacam apa atau mungkin bisa digambarkan kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada hari ini? Kegiatan hari ini diadakan upacara karena memperingati juga HUT RI ke-76, juga sekalian memperingati Hari Ulang Tahun LVRI sendiri yang pada tanggal 10 kemarin, namun diadakannya berbarengan dengan hari ini. Oke, ada berapa banyak veteran yang hadir di dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-76 ini, Nana? Untuk sekarang di DPC veteran ini ada tersisa 8 orang, namun
yang masih sehat dan bisa mengikuti upacara hari ini hanya ada 4 orang, dan yang lainnya adalah orang-orang yang mau membantu DPC itu sendiri. Sosok veteran ini kan juga bisa saya katakan cukup terlibat dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pesan atau mungkin hal yang terkena dari mereka, pesan yang ingin disampaikan terkait kemerdekaan sampai saat ini ke-76 seperti apa, Nana? Ketuanya sendiri mengungkapkan bahwa sejarah kemerdekaan ini tidak boleh dilupakan oleh para pemuda-pemudi yang ada saat ini. Semoga bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang sudah melakukan dahulu pada saat mereka memperjuangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya kemerdekaan memang harus diteruskan dan tidak boleh berhenti begitu saja ya. Nana, terima kasih banyak wartawan Warta Kota atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang saksi mata agresi militer Belanda, yakni kakek Nawi, membagikan kisahnya mengenang masa penjajahan pada perayaan hari ulang tahun ke-76 RI. Sosok kakek Nawi merupakan satu-satunya saksi sejarah perjuangan tentara Indonesia melawan penjajah yang masih hidup di Padang. Saat ditemui, kakek Nawi juga menceritakan banyak hal soal pengalamannya di medan perang saat melawan tentara Belanda. Saat itu, kakek Nawi mengatakan bahwa usianya baru 22 tahun. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rizka Desri di sana. Halo, selamat sore Rizka. Selamat sore Nila. Rizka, bisa diceritakan untuk kisah perjuangan dan juga sosok dari kakek Nawi ini? Ya, baik Nila, dapat saya laporkan dari Padang, Sumatera Barat. Di Kota Padang itu ada satu-satunya saksi sejarah perjuangan tentara Indonesia melawan penjajah. Namanya adalah kakek Nawi. Nah, kakek Nawi ini turun ke medan juang itu pada usia 22 tahun Nila. Kemudian dia mengusir Belanda itu saat agresi militer Belanda ke pertama dan kedua itu tahun 1947 sampai 1948. Nah, saat itu Belanda hampir menguasai seluruh kota di wilayah Sumbar. Nah, pada saat itu Pak Nawi sendiri lari ke kota Pariaman. Nah, terpaksa bersembunyi di dalam hutan. Nah, untuk melawan Belanda sendiri, Pak Nawi dan rekan-rekannya itu menggunakan senjata seadanya, bambu runcing, granat atau senjata curian yang mereka sendiri tidak bisa menggunakannya gitu. Nah, pada tahun 1949 barulah adanya persatuan dan kondisi sudah mulai stabil. Begitu Nila. Rizka, untuk saat ini kondisi dari kakek Nawi seperti apa? Kemudian aktivitasnya saat ini apa, Rizka? Ya, kemarin Tribun Padang sempat mengunjungi rumah dari kakek Nawi. Nah, tampak pada kesempatan tersebut kakek Nawi terlihat sehat dan bahkan sempat bersenda gurau dengan kawan-kawan media dan juga wakil gubernur Sumbar yang sempat berkunjung ke sana gitu. Kemudian untuk aktivitasnya sendiri karena usianya sudah senja 99 tahun, jadi hanya menghabiskan waktu di rumah dan beribadah. Begitu Nila. Oke, saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Kemudian untuk peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia ini, harapan dari kakek Nawi seperti apa? Ya, kakek Nawi sendiri hanya berharap agar anak cucunya itu aman, tentram dan selamat gitu. Dan kepada generasi muda saat ini, kita juga sama-sama berharap bisa meniru perjuangan yang dilakukan oleh kakek Nawi inilah. Adakah dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat terkait adanya kakek Nawi yang memang masih bisa bertahan sampai di usia 99 tahun ini? Ya, kakek Nawi sendiri sudah mengatakan dia sudah mendapat bantuan dari berbagai pihak. Kemarin juga terakhir Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jainaldi, itu langsung menemui kakek dan memberikan bantuan sembako nih lah. Dan ada bantuan lain yang diterima oleh kakek Nawi. Oke, Rizka, sedikit ingin saya bahas terkait aktivitas upacara hari ulang tahun ke-76 di Sumatera Barat. Seperti apa? Mungkin bisa digambarkan aktivitasnya? Ya, untuk upacara Hari Kemerdekaan RI di Padang, Sumatera Barat itu tadi saya langsung menyaksikan di Istana Gubernuran, itu diikuti langsung oleh Gubernur Sumbar Mahildi, Wakil Gubernur dan ASN di Pemprov Sumbar. Nah, untuk aktivitas itu tampak berjalan lancar, kemudian
paskibraka juga dinilai berhasil karena dinilai betul-betul menghayati saat menaikkan bendera. Kemudian setelah itu gubernur juga melepas komunitas motor gede untuk berkeliling ke wilayah Sumbar sebagai rasa ikut merayakan kemerdekaan RI begitu, Nila. Dan setelah itu juga gubernur dan wakil gubernur juga ikut upacara detik-detik proklamasi dengan mengenakan baju adat Nini Mama, sementara wakil gubernur dan sekda itu menggunakan baju pengantin. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Rizka atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana sosok lebih lengkapnya tentang kakek Nawi, seorang veteran ini, Tribuners, berikut liputannya untuk Anda. Yang dikunjungi gitu ya? Yang dikunjungi wakil gubernur baru sekali kok kan? Yang beradaptasi baru sekali kok jo Pak Wakil Gubernur. Naman kata kau sekali kok. Tapi kalau dari kantor dia pun kata saya lain. Tiap bulan ada jual dari kantor bisa dapat makola sok mah. Kalau dia dari kantor itu. Kalau pemerintahan itu kopiah itu pemerintahan begitu kopiah. Biasanya penjual itu kan tiap bulannya nyari foto dari negara. Kalau Bapak dari negara pakai. Kalau dari negara dari kantor boleh pakai. Yang kunyang tak, yang kunyang. Kantor berarti ada tuh. Pak pakai untuk foto boleh loh ya Pak ya. Pensiun Ya, kunyang Pak pakai dulu. Aku pensiun. Ya, biar difoto. Backlight, iya, backlight ditutup sih. Kita ke informasi selanjutnya, sebanyak puluhan anak muda yang merupakan gabungan para jemaah dari beberapa majelis yang ada di Sulawesi Utara melakukan ziarah makam di tempat peristirahatan terakhir Muhammad Syahab atau yang lebih dikenal dengan Tengku Imam Bojol di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa hari ini. Para pemuda Badan Takmir Masjid dari Majelis Subhanul Azkar ini bersama dengan bikers Subuhan berziarah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Andreas Ruau di sana. Halo, selamat sore Andreas. Selamat sore Nila. Andreas, bisa dijelaskan siapa saja yang hari ini berziarah di makam Imam Bonjol? Apa kemudian alasan mereka melakukan ziarah? Ya, yang ziarah itu dipimpin oleh Habib Toha ya, selaku pimpinan dari majelis, dan selain itu dari para bikers dan para jemaah majelis yang lain itu ada beberapa jemaah ya yang dikumpulkan dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, mereka itu ingin melestarikan aktivitas berziarah. Selain daripada itu juga turut memperingati HUT kemerdekaan karena mengingat jasa-jasa dari Tuanku Imam Bonjol yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka mengajak pemuda-pemuda yang ada di Sulut terutama agar terus melestarikan ziarah-ziarah makam pahlawan karena bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari kisah hidup mereka itu. Inilah. Oke, Andreas, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau mungkin sekilas tentang sejarah makam dari Tengku Imam Bonjol ini? Oke, kan waktu tahun 1776 itu Imam Bonjol lahir di Bonjol ya. Kemudian dia merupakan pahlawan perang Paderi yang akhirnya diasingkan ke Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara dia meninggal pada tahun 1876 dan langsung dimakamkan di Desa Lota, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, makam ini terus dirawat dan terus dijaga kelestariannya sehingga para anak cucu dari bangsa Indonesia bisa mengetahui dan bisa mempelajari cara hidup dari Tuanku Imam Bonjol ini. Begitu kira-kira. Andreas, ini kan ada beberapa orang yang kemudian berziarah di makam Imam Bonjol tersebut. Adakah mungkin pengalaman spiritual yang mereka alami? Ya, menurut kesaksian dari Habib Toha ya, tadi itu sempat mengalami bukan kerasukan tapi khusyuk ya, di mana para peserta ziarah ini
sangat emosinya agak kurang stabil dan bahkan ada yang sempat menangis karena mengingat masa-masa perjuangan dari Imam Bonjol yang sangat hebat ya waktu itu, dan dia juga sempat merasakan aura-aura perang dan aura-aura dari bekas-bekas kesuksesan perjuangan dan kerja keras dari Tuanku Imam Bonjol demi kemerdekaan Indonesia gitu. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Manado juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan Majelis Syubhanul Azkar Al-Habib Umar bin Toha Al-Habsyi. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita sedang merasakan dan merayakan, mensyukuri atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sehingga kami mengajak kepada para santri, para jamaah majelis, bagaimana cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini. Banyak cara untuk kita mensyukuri kemerdekaan tersebut, namun cara yang saya pilih dan kami pilih adalah menziarahi, mengunjungi, mendatangi para pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang untuk membela negara ini, sehingga kami mengambil pelajaran penting khususnya kepada Imam Bonjol yang luar biasa. Beliau diasingkan sehingga beliau punya nama tetap harum karena hasil perjuangannya. Sehingga saya didik kepada anak-anak saya, ayo kita berjuang seperti Imam Bonjol, lebih-lebih untuk menghadapi wabah ini. Insya Allah Indonesia kuat, Indonesia hebat. Boleh dijelaskan lagi tentang pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hidup Imam Bonjol sendiri, Pak? Boleh, silakan. Yang bisa kita petik dari Imam Bonjol, pelajaran yang penting, sangat penting untuk Imam Bonjol adalah sesungguhnya pengorbanan, perjuangan tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Tidak ada yang namanya perjuangan tanpa pengorbanan. Pasti kalau orang yang berjuang harus berkorban. Kita mengambil pelajaran dari Imam Bonjol. Beliau berkorban untuk Indonesia ini sampai beliau rela meninggalkan keluarganya, beliau rela meninggalkan hartanya, bahkan dirinya hanya untuk Indonesia. Hidupkan yang namanya ziarah atau berkunjung, mengambil pelajaran kepada para pejuang. Lebih-lebih pejuang yang ada di kubur di sini bukan hanya sekedar pejuang, tapi mereka adalah ulama, walinya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ditanam di negeri Minahasa. Kita hidupkan kembali dan jaga dan kita rawat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili segenap kru Tribun News mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!